Mereka ingin punya anak. Ya, anaknya terlahir demikian, ya itu harus membuat orang tuanya belajar dari hal itu. Apa yang salah? Mungkin mereka melakukan dosa tertentu dan lain-lain sehingga mereka mengalami hal tersebut. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Apakah Tuhan itu berdrama? Tidak. Dia nggak pernah rancang orang tertentu kamu harus begini, dibuat sengaja, cacat, dibuat sengaja kelihatan bagaimana. Enggak. Segala sesuatu yang di bumi ini, apa yang manusia lakukan itu adalah tanggung jawab kita. Misalnya nih, ada anak kecil lahir, dia cacat. Ya. Wah, berarti Tuhan telah menakdirkan. Enggak ada itu. Ya, itu free will orang tuanya yang ingin melahirkan anaknya. Mereka ingin punya anak. Ya, anaknya terlahir demikian, ya itu harus membuat orang tuanya belajar dari hal itu. Apa yang salah? Mungkin mereka melakukan dosa tertentu dan lain-lain sehingga mereka mengalami hal tersebut. Tuhan nggak pernah paksa kita untuk melakukan semua itu, enggak. Jadi takdir itu nggak ada. Dalam iman Kristen nggak ada. Tetapi apakah Tuhan mengetahui segala sesuatu? Di masa depan sampai akhir zaman, dia tahu. Tetapi pengetahuan Tuhan tidak menjadi dasar penetapannya. Sama seperti Yudas. Tuhan tahu nggak Yudas akan mengkhianati Yesus? Dia tahu. Tetapi bukan Tuhan yang menakdirkan dalam pengertian memprogram Yudas untuk mengkhianati Kristus. Tapi oleh karena keinginan Yudas sendiri, oleh karena keinginan yang datang dari hatinya untuk melawan dan juga menjual Kristus. Misalnya saya besok berdosa. Nah, saya besok berdosa, saya melakukan apa gitu. Nah, ketika saya besok melakukan dosa, apakah Tuhan berarti memprogram saya untuk berdosa? Kan tidak pernah begitu. Ya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat di hari penghakiman. Jadi kalau misalnya besok saya mencuri, nah kemudian berarti Tuhan sudah takdirkan saya untuk mencuri. Nggak ada begitu. Tuhan nggak pernah nakdirkan kita. Jadi kalau saya mencuri, Tuhan tahu kalau besok saya akan mencuri. Pengetahuannya itu nggak bisa gagal. Maka bagaimanapun besok saya harus mencuri. Tapi mengenai mengapa saya harus mencuri, itu bukan dipaksa dari Allah kepada saya, tapi datang dari diri saya sendiri. Tapi Tuhan tahu itu dalam pengetahuannya. Jadi ingat, pengetahuan Tuhan tidak pernah menjadi dasar penetapan Allah. Jadi takdir-takdir itu konsep-konsep abal-abal, itu tidak pernah konsep dalam kekristenan. Ya, jadi nggak ada takdir-takdir. Dalam Calvin pun, predestinasi itu bukan takdir. Teologi Calvinis mengenai predestinasi, penetapan Allah akan segala sesuatu, itu bukan takdir. Karena predestinasi itu tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Tidak menghilangkan free will manusia. Itu nggak pernah. Ya. Jadi nggak ada yang begitu. Nah, kemudian mengenai kematian. Kematian itu terjadi karena adanya dosa di dalam kita. Nggak pernah Tuhan ciptakan kita untuk mengalami kematian. Kejadian 1 ayat 28, Tuhan berkata, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Berkuasalah. Tujuannya untuk tujuan kekal. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambarnya Allah itu siapa? Kolose 1 ayat 15, Kristus yang kekal. Dan dia menghembuskan nafasnya kepada kita. Nafasnya yang maha kudus dan maha kekal itu. Maka roh yang di dalam tubuh kita ini tidak dapat mati. Roh yang di dalam kita ini nggak dapat binasa. Ya, jadi kalau kamu bertanya mengenai kematian, Tuhan nggak pernah ciptakan kita untuk mengalami kematian. Oh Elia 50 tahun, aku ciptakan kamu 50 tahun kamu mati.
70 tahun kamu mati, 50 tahun, enggak. Dia tahu kapan kita akan mati, dia tahu, dan dia izinkan kematian itu terjadi, tapi tidak berarti bahwa dia yang paksa kita mengalami kematian. Gak pernah, karena tujuan kita itu diciptakan untuk tujuan yang kekal, tapi dosalah yang membuat kita mengalami kematian. Dosalah yang membuat kita mengalami maut itu, karena upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi orang mati itu dicabut nyawa, ndak ada Tuhan cabut nyawa. Nggak ada, Tuhan kita tuh nggak pernah cabut-cabut nyawa. Emang apaan nyawanya dicabut-cabut? Nggak ada di dalam Alkitab Tuhan mencabut nyawa. Tetapi Tuhan mengizinkan kematian itu terjadi atas aksi yang kita lakukan, will-nya kita. Maka kita bertanggung jawab untuk itu. Gitu ya? Oke, Kak. Ada lagi satu pertanyaan, bisa, Kak? Ya, silakan. Iya, Pak. Iya, Kak. Di kampung saya ini terkenal dengan adatnya, Kak. Di sini kan kami itu lebih junjung tinggi tentang adat, dan di situ adat ini tidak lepas dari kata pamali, Kak. Tahu? Ya. Orang di kampung saya itu, Kak, lebih takut dengan pamali ini daripada dosa, Kak. Bahkan bisa dikatakan bagi saya, untuk pemikiran saya, melihat kata pamali ini atau sebuah pamali ini adalah lebih di atas dosa, karena banyak orang yang menakutkan pamali ini. Jadi, Kak, bagaimana pemahamannya tentang pamali dan dosa ini, Kak? Ya, Matius 15 ayat. Bentar ya, saya buka ayatnya dulu. Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Pamali-pamali itu kan warisan nenek moyang kita. Tetap pamali-pamali kepercayaan-kepercayaan yang begitu. Dan kita lebih memprioritaskan itu daripada firman Allah. Ya nggak boleh. Itu salah. Jadi pendapat saya, ya jangan begitu. Itu dosa. Itu kepercayaan yang nggak benar terhadap berhala-berhala yang tidak dari Allah. Jadi pendapat saya, ya kalau kamu di dalam lingkungan itu, ya kamu yang menginjili mereka. Agar mereka tidak melakukan itu. Agar mereka tidak di dalam itu. Sadarkan mereka bahwa itu adalah warisan nenek moyang kita. Yang setelah kita mengenal Kristus, kita tidak seharusnya lagi di dalam seperti itu. Di dalam hal-hal yang begitu. Orang Kristen tidak boleh anti adat, tapi tidak boleh mengikuti mistisme, sinkretisme, okultisme yang begitu. Jadi kita boleh beradat, tetapi jangan lebih menjunjung tinggi adat istiadat daripada firman Allah. Dan yang paling penting, jangan kita mengadopsi adat istiadat yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan ini dalam artian penyembahan dan banyak sebagainya. Ya, jadi kamu harus itulah jadi terang bagi mereka.